Sensei kata minasama ohayou gozaimasu. Pada bab kali ini yang kemarin saya pelajarin itu masih tentang seputar alat kerja, alat-alat bantu untuk bekerja. Yang pertama itu dimulai dari palu. Palu itu hanma. Itu palu standar, palu ringan. Fungsinya untuk digunakan memukul paku, tapi dia untuk pekerjaan logam yang ringan-ringan saja, semacam paku ke tembok atau yang pekerjaan memukul ringan. Sedangkan yang kedua itu ada palu kayu. Palu kayu itu disebut mokukan. Palu kayu itu berfungsi untuk memukul benda tapi tanpa permukaannya itu rusak. Jadi palu kayu juga terbuat dari kayu. Dia fungsinya untuk memukul digunakan untuk memukul benda tanpa merusak permukaannya. Terus selanjutnya ada palu karet. Palu karet itu disebut gomuhang. Itu palu karet itu di ujungnya itu terbuat dari karet, sedangkan batangnya itu masih tetap kayu. Dia berfungsi untuk keramik, biasanya digunakan banyak untuk keramik. Terus palu ini juga memberikan tekanan atau pukulan pada benda dengan skala kecil atau yang benda-benda yang sangat rapuh atau mudah lecet. Nah, itu bisa pakai palu karet. Tapi biasanya digunakan lebih banyak sih di keramik ya. Terus lanjutnya ada palu tembaga. Palu tembaga itu disebut juga dohang. Dia terbuat dari tembaga, batangnya tetap kayu. Dia fungsinya untuk komponen mesin yang keras tanpa merusak permukaannya atau membuat goresan pada mesin. Selanjutnya ada palu plastik. Palu plastik itu disebut purahang. Palu plastik ini mirip-mirip sama kayu. Cuman bedanya dia plusnya itu kepalanya kan dari plastik. Itu bisa diganti jika sudah aus atau sudah mulai tipis-tipis gitu. Yang selanjutnya ada palu uji. Itu ada tesuto hanma. Ya, tesuto hanma. Itu palu uji itu palu khusus yang digunakan untuk infeksi atau dengan memukul, fungsinya itu untuk memukul baut, mur atau bagian struktur lainnya. Dia palunya palu khusus. Palu uji itu atasnya atau bawahnya, atasnya itu kayak palu biasa standar, sedangkan di bawahnya itu lancip segitiga gitu, segitiga sama kaki, tapi lancip dia. Selanjutnya kita beralih ke tang. Tang itu Freya itu tang kombinasi standar, digunakan untuk mencengkram, memegang atau memotong benda. Selanjutnya ada tang kombinasi slip. Dia sama kayak tang standar itu, tapi dia rahangnya itu bisa diatur, jadi kita bisa manjangkan atau memendekkan tangnya. Selanjutnya ada tang kombinasi pemotong. Ini 3 tang ini sama, fungsinya untuk memotong kawat, tembaga ataupun besi, serta untuk menjepit. Selanjutnya ada tang lancip. Tang lancip itu rajiheng rajia penci. Itu tang lancip itu digunakan untuk tempat-tempat yang sempit ya. Dia lebih banyak digunakan untuk tempat-tempat yang sempit. Selanjutnya ada nipa itu tang potong, khusus untuk memotong. Jadi di ujung tang itu semacam kayak gunting kayak gitu. Untuk selanjutnya ada tang snapring. Tang snapring itu sunapuringgu itu tang snapring. Itu dia berfungsi untuk memasang atau melepas snapring atau cincin pengunci. Selanjutnya ada tang platter pump. Itu wata pompu puraya. Itu dia berfungsi untuk memotong dan menjepit dan memutar sama. Cuman bentuknya itu kayak kayak kepala bebek gitu deh ujungnya. Selanjutnya ada palu gesek atau tarik. Suido hanma itu palu gesek atau tarik. Dia beda kayak palu-palu biasa, tapi dia fungsi untuk melepas dengan cara ditarik. Jadi kayak misalkan ini palu nih, nah dia fungsi gini, cara kerjanya itu ditarik kayak gini, dek gitu. Selanjutnya ada tagane itu pahat besi, biasanya untuk membantu melepas yang agak sulit untuk dilepas gitu. Selanjutnya ada furasu itu mesin pres.
Mesin press itu berfungsi di dalam otomotif ya, untuk memasang dan melepas bearing, bushing, dan shaft. Banyak sih berbagai macam kayak mesin press, cuman yang di otomotif ini dia lebih memfokuskan untuk melepas bearing, bushing, dan shaft. Selanjutnya ada ragum. Ragum itu paisu atau bisa disebut juga mangriki. Mangriki itu fungsinya digunakan untuk menjepit benda dengan kuat agar stabil. Nah, benda-benda yang disebut itu semacam kayak besi, pipa, atau komponen-komponen mesin yang lain. Jadi di saat kadang kan ada tuh yang susah untuk kayak ini benda gerak mulu. Nah itu bisa pakai ragum. Dia fungsinya untuk membuat stabil. Untuk sementara cukup sampai di sini. Nanti besok kita lanjutkan lagi. Arigatou gozaimasu.